tatapannya Gibran ke DPR, jadi ingat omongannya Rocky Gerung yang bilang begini nih. Kalau Anda jadi presiden Pak Rocky, apa yang pertama kali dilakukan? Membubarkan DPR. Untuk kali ini saya setuju dengan omongan Rocky Gerung. Saya setuju sekali ya, saya sebagai masyarakat. Sebenarnya nih, kita dulu kalau katanya nih kejadian almarhum Gus Dur bubarin DPR, mungkin kita sekarang udah pada enak, udah jadi negara maju. Sayangnya DPR ora jadi dibubarin karena almarhum Gus Dur keburu dianuin duluan, diturunin duluan. Enggak kalau DPR MPR itu dibubarkan rakyat? Bisa bubarkan dengan cara presiden keluarkan dekret membubarkan DPR MPR. Cuman itu bahayanya didukung rakyat apa enggak? Kalau nggak didukung rakyat bisa-bisa presidennya yang jatuh. Hey Indonesiaku, hey Indonesiaku, sana subur rakyat nganggur, sana subur rakyat nganggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang respon netizen mengenai tingkah pola para wakil rakyat yang beberapa hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu berjoget ya macam orang kesurupan massal. Aduh, yang kini mulai dirujak ya dan direspon ya oleh banyak netizen dengan sangat pedas gitu ya. Ya gimana tidak mau dirujak gitu loh di saat rakyat susah ya kan, kecewa dengan pemerintahan saat ini. Mereka malah joget-joget setelah gajinya dinaikkan menjadi 100 juta per bulan. Bayangin gitu ya, per hari 3 juta lebih. Aduh, akhirnya tidak sedikit neti yang berharap agar mereka dibubarkan saja karena dianggap kerjanya nggak jelas ya. Dan dibalik semua itu adalah Gibran yang dianggap sangat mewakili hati dan aspirasi rakyat ya. Walaupun tanpa berkata-kata, tanpa mengucapkan satu kata pun ya, ini hebatnya ya, hebatnya seorang negarawan ya. Cukup dia diam saja ya, dari sorot matanya saja ya kan. Itu bisa bisa menarik hati jutaan rakyat Indonesia ya. Dan dari sorot matanya Gibran kita ketahui bersama dia terlihat sedang menyimpan sebuah kesedihan ya. Karena pasti ya dia teringat karena di luar sana masih banyak rakyat yang hidup penuh kesusahan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Sebenarnya nih, kita dulu kalau katanya nih kejadian almarhum Gus Dur bubarin DPR, mungkin kita sekarang udah pada enak, udah jadi negara maju. Sayangnya DPR ora jadi dibubarin karena almarhum Gus Dur keburu dianuin duluan, diturunin duluan. Jabatannya diturunin duluan, makanya ora jadi makmur kita. Coba kalau dulu nih ya, almarhum Gus Dur bubarin DPR, kita udah maju ini bener. Soalnya nih ya, coba lu lihat dah Rocky Gerung di anuannya, pertanyaannya. Kalau katanya dia jadi presiden nih, yang pertama dilakuin bubarin DPR, bener. Maju negara kalau DPR bubar mah bener dah. Soalnya dia yang gerecokin, dia yang beban negara soalnya. DPR nih beban negara, bebannya rakyat juga semuanya. Makanya amat sangat disayangkan di DPR orang jadi dibubarin karena almarhum Gus Dur keburu turun duluan, lengser dari jabatannya. Soalnya apa? Percuma ada DPR kok, rakyat orang dibelain. Nggak ada yang diwakili nama DPR rakyat mah. Rakyat mah nih kesusahan kok, udah rasain dewek. Makanya gue sangat menyesalkan ya DPR orang jadi dibubarin. Padat banget loh. Ya, sebelum kita
membahas atau menyaksikan video tentang para wakil rakyat kita yang joget-joget ya, kita bahas dulu pernyataan netizen barusan ya. Bahwa kalau saja di masa reformasi dulu Abdurrahman Wahid itu berhasil membubarkan DPR, maka saat ini mungkin kita tidak seperti ini. Ya kan? Dan dulu sebetulnya pada masa Soekarno juga sudah dibubarkan DPR itu, tapi dibentuk lagi ya kan. Aduh. Lanjut. Ya akhir-akhir ini marak ya di medsos kalau gaji DPR itu naik menjadi 3 juta per hari. Nah kalau 3 juta per hari berarti per bulannya itu 3 kali 3 90 jutaan ya. Nah itu saya hanya mau meluruskan ya, gaji DPR itu paling gede hanya 5 jutaan. Itu aja yang ketua DPR, dan dari wakil ketua DPR, dari DPR sendiri, gaji mereka itu masing-masing berbeda. Tapi DPR untungnya itu mendapat tunjangan dari negara. Terus waktu selain itu DPR itu juga dapat duit dari negara saat kunjungan ke sana gitu. Makanya sampai saat ini DPR itu tidak mau mengesahkan undang-undang perampasan aset. Soalnya kenapa? Ya kalau itu disahkan otomatis di gedung DPR akan kosong semuanya. Soalnya kenapa? Mereka itu 100% itu korupsi. Soalnya kenapa? Kalau nggak korupsi ya dia nggak balik modal, malah rugi saat kampanye. Sosialisasi di warga, kasih duit, sosial buat kampanye, terus ngasih amplop per kepala. Nah, itu kan habisnya banyak. Maka anggota DPR itu rata-rata banyak yang korupsi, mungkin malah semuanya. Dan saya yakin sekali nih, kalau sekarang itu DPR itu berani berkorupsi. Kenapa mereka berani korupsi ya? Nanti siapa tahu dikasih amnesti, amnesia, abolisi, dobolisi, kontrolisi. Udah makan uang rakyat banyak, lalu dibebasi. Kalau menurut saya ya DPR itu mendingan dibubarin aja. Kenapa? Soalnya DPR itu nggak ada gunanya. Mereka itu hanya bisa membuat undang-undang, terus jalan-jalan, kunjungan, ada tunjangannya juga. Urus tenan. Nah seharusnya dari pusat, misalnya nih DPRD Jawa Barat gitu ya, APBD di Jawa Barat itu sama Kang Deddy Mulyadi langsung dipotong, dan anggaran buat DPRD di Jawa Barat itu hanya dikasih sisa 500 juta biar mereka itu nggak seneng-seneng, nggak pergi ke sana ke sini, nggak kunjungan sana sini. Yalah, kunjungan aja gajinya per hari. Itu aja gajinya per hari, tergantung jaraknya, jauh apa dekat. Kalau jauh maka duitnya akan semakin besar. Buat kalian setuju nggak sih kalau DPR itu dibubarin aja? Soalnya dia bisanya cuma bikin undang-undang yang menyusahkan rakyat dan memperkaya diri mereka sendiri. Asu. Gimana menurut teman-teman pernyataan netizen barusan ya?
Ya gajinya itu segini, kalau dikalkulasi ya segini gitu ya kan. Kalau nggak korupsi maka iya, di bagian depan tadi kita sama-sama melihat gitu ya. Jadi yang joget itu bukan hanya anggota DPR, tetapi juga pimpinan DPR ya. Walaupun jogetnya tidak begitu terlihat, tetapi tetap dia mengikuti hentakan tempo musik yang sedang diperdengarkan. Sementara sang wapres ya kan dengan mimik ya kan, kalau kita mempelajari ilmu mikro dan makro ekspresi atau minimal ilmu gestur gitulah ya. Walaupun nggak usah mempelajari lah gitu ya, yang penting kita sensitif gitu ya, kita bisa menilai gitu loh apa yang ada di dalam hati Gibran gitu ya. Lanjut. Hey Indonesiaku, hey Indonesiaku, tanah subur rakyat nganggur, tanah subur rakyat nganggur. Hey Indonesiaku, hey Indonesiaku, sawah rakyat kamu gusur, sawah rakyat kamu gusur. Tanam padi tumbuh pabrik, tanam jagung tumbuh gedung, tanam modal tumbuh skandal. Aduh, barusan adalah lagu yang menurut saya cukup mewakili perasaan seluruh rakyat Indonesia ya, minimal sebagian besar lah gitu ya, bahwa Indonesiaku tanah subur rakyat nganggur. Waduh, mantul. Gaji anggota DPR sehari 3 juta, dompet rakyat makin kempes karena pajak semakin dinaikkan. Aduh. Lanjut. Lihat tatapannya Gibran ke DPR, jadi ingat omongannya Rocky Gerung yang bilang begini nih. Kalau Anda jadi presiden Pak Rocky, apa yang pertama kali dilakukan? Membubarkan DPR. Untuk kali ini saya setuju dengan omongan Rocky Gerung. Saya setuju sekali ya, saya sebagai masyarakat. Gimana menurut teman-teman? Saya orang yang paling tidak sependapat dan yang paling tidak setuju dan yang paling tidak suka dengan yang namanya si roti gulung. Tetapi pernyataannya yang satu ini, yang barusan kita dengar, adalah satu-satunya pernyataan yang paling saya setujui dari sekian banyak pernyataannya si roti gulungnya. Ya kan? Iya, jadi membubarkan DPR dan membubarkan DPR itu bukan pelanggaran hukum loh ya. Saya tidak tidak ingin memprovokasi, tetapi membubarkan DPR itu bukan pelanggaran hukum karena memang diatur dalam konstitusi kan seperti itu, ya kan? Iyalah. Lanjut. Membubarkan DPR. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Anggota DPR itu tadinya pengemis, meminta suara kita tuh. Pak Rocky kasih suara dong, nanti kita ini. Dia ngemis saudara. Begitu dia masuk DPR, kok dia jadi penguasa? Lu dulu kacung, ngemis suara rakyat. Kan itu yang mesti kita ubah. Anda itu adalah pesuruh kita, bukan representasi kita. Apalagi mereka klaim kami mewakili kedutaan rakyat. Ngehek loh. Kedaulatan rakyat itu nggak pernah diserahkan pada anggota DPR, karena kedaulatan itu final milik rakyat, nggak mungkin diserahkan. Nah, saya sependapat lagi teman-teman ya dengan pernyataan si roti gulung barusan ya. Walaupun tingkat setuju saya itu yang di depan tadi, bahwa membubarkan DPR itu saya paling setuju. Nah, ketika si roti gulung barusan mengatakan bahwa siapa yang paling anggota DPR itu tadinya adalah pengemis ya, ini saya setuju, tetapi tingkat persetujuannya di bawah sedikit pernyataan si roti gulung yang di depan tadi, ya kan? Iya, kalau urusan ini saya sependapat ya. Jadi misalnya ya, kami membuat konten yang seolah-olah itu tidak suka dengan roti gulung, itu bukan tidak suka dengan orangnya, tetapi tidak suka dengan pendapatnya yang kebetulan
mungkin salah gitu ya menurut kami. Tetapi kalau pendapatnya itu menurut kami benar, ya kami akan katakan bahwa pendapat tersebut benar. Bukan hanya gara-gara kami membenci Roti Gulung, kemudian apa yang dikatakan Roti Gulung kami salahkan. Ya enggak lah, itu kan enggak tepat namanya. Ya toh, lanjut. Bisa nggak kalau DPR MPR itu dibubarkan rakyat? Bisa bubarkan dengan cara presiden keluarkan dekret membubarkan DPR MPR. Cuman itu bahayanya didukung rakyat apa enggak? Kalau nggak didukung rakyat bisa-bisa presidennya yang jatuh. Jadi seperti kemarin Gus Dur bikin dekret nggak didengar. Akhirnya DPR tetap jalan, tapi zamannya Bung Karno ada Dewan Konstituante dibubarkan dan didukung rakyat, jadi dia menang. Gitu loh. Jadi tidak bisa masyarakat menurunkan Nggak bisa. DPR MPR dengan cara berdemo gitu, nggak bisa. Demo mau sampai mencret nggak bisa. Padahal udah mau ikut demo nyampe mencret. Nggak bisa. Presiden yang berani apa enggak? Kalau dia berani, Dekret presiden didukung rakyat apa enggak? gitu. Jadi Pak Prabowo berani nggak ini kira-kira Nah ini? kalau enggak malah dia yang jatuh. Seperti dulu Gus Dur dilengsarkan ya? Gus Dur kan dilengsarkan, dia bikin dekret, tapi nggak didengar, ya tetap malah dia yang jatuh. Oh gitu. Jadi gitu ya guys. Nggak bisa kita melengsarkan DPR MPR ya guys, walaupun demo sampai mencret. Makasih Pi. Nah, ya kan boleh ya. Sharing-sharing yang lagi panas-panasnya nih guys. Ini pendapat papi aku. Gimana menurut kalian? BTW papiku usia 84 tahun. Ya alhamdulillah papi mbak masih sehat walafiat di usia yang sudah cukup tua ya. Beliau adalah Dr. Andes lulusan Jepang, pengamat politik dari rumah saja, ya kan? Gimana menurut teman-teman pendapat Dr. Andes lulusan Jepang barusan, ya kan? Yang ya boleh dibubarkan, ya kan? Asalkan didukung oleh rakyat, ya minimal didukung oleh militer. Biasanya kan seperti itu. Karena pada saat Soekarno membubarkan DPR itu didukung kuat oleh, seingat saya, Angkatan Darat gitu ya. Iyalah. Jadi gimana menurut teman-teman? Perlu dipertahankankah? Ataukah harus dibubarkankah? Ya kita serahkan kepada rakyat Indonesia, ya kan? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.